Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Hidayati, Lydia, dan saya Nordiana ingin menyampaikan dan mempresentasikan makalah mata kuliah konsep dasar PKN yang bertemakan demokrasi. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani yaitu demos dan kratos atau kreten. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Menurut Munif Wadi, dalam konsep negara demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya, maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau menguasai jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang lingkup publik sphere maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada awal kemerdekaan disusun oleh sebuah panitia yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Secara konstitusional seharusnya Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh MPR dan bukan oleh PPKI. Patut apabila berdasarkan sejarah penyusunannya dan redaksi pasal 2 aturan peralihan, dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang bersifat sementara. Pada awal kemerdekaan, ketika Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi segenap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula gagasan tentang peranan negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan lebih dikedepankan. Gagasan ini disebut gagasan pluralisme. Selanjutnya, dengan melihat realita, belum mungkin dibentuknya lembaga-lembaga negara seperti dikehendaki Undang-Undang 1945 sebagai aparatur demokrasi yang pluralistik. Muncullah gagasan organisme. Gagasan tersebut memberikan legitimasi bagi tampilnya lembaga MPR, DPR, DPA untuk sementara dilaksanakan Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aulia Hidayati. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada awal kemerdekaan disusun oleh sebuah panitia, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Secara konstitusional, seharusnya Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh MPR dan bukan oleh PPKI. Patut apabila berdasarkan sejarah penyusunannya dan redaksi pasal 2 aturan peralihan dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Lahirnya Maklumat Pemerintah Nomor 10 Tahun 1945 merupakan perwujudan perubahan praktek ketatanegaraan atau konvensi tanpa ada perubahan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945, pemerintah telah mengeluarkan Maklumat Pemerintah atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dalam maklumat pemerintah tersebut ditegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban Presiden kepada MPR menjadi Presiden bersama Menteri-Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen atau Komite Nasional Pusat.
Akibatnya, sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer tanpa harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak lagi menjadi kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara. Sekali lagi, kekuasaan presiden dikurangi. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Republik Indonesia digantikan oleh Undang-Undang Dasar 1950. Bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut ditetapkan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, sehingga konstruksi mekanisme ketatanegaraan kembali seperti saat Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Penyelenggaraan demokrasi kini bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen. Mengenai pelaksanaan demokrasi setelah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan suatu kemajuan. Terbukti bahwa sebagian besar aspirasi rakyat tentang penyelenggaraan pemerintahan negara telah terakomodir. Sistem pengawasan, regulasi dan budgeting dari DPR berjalan lancar tanpa campur tangan atau intimidasi dari kekuasaan atau rezim yang sedang berkuasa. Macam-macam demokrasi. Berikut ini macam-macam demokrasi yang perlu kamu ketahui. 1. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif, atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Yang kedua, demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Yang keempat, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Yang kelima, demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. D. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Sebagai prinsip demokrasi, keberadaan konstitusi sangat penting sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Dengan demikian, penguasa atau pemerintah kemudian tidak akan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya dan rakyat tidak akan bertindak anarki dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya. 2. Jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik.
Selain itu, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan. Melalui organisasi tersebut, setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. 4. Pergantian kekuasaan berkala. Gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintah yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolute. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. 5. Peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Para hakim memiliki kesempatan dan kebebasan dalam menemukan kebenaran dan memberlakukan hukum tanpa pandang bulu. Posisi netral sangat dibutuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat. Kejernihan pemahaman tersebut akan membantu hakim menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya selanjutnya. Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum dengan adil bagi pihak berperkara. 6. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. 7. Jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, pers juga menjadi sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah. Melalui pers, diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah masyarakat. Sistem pemerintah demokrasi sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintah dan rakyat dapat saling berinteraksi melalui dewan yang telah dipilih oleh rakyat. Negara dengan sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dari pemerintah karena rakyat turut serta dalam pemerintah melalui dewan yang telah dipilih. Ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengembalian kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara, demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini. 1. Memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. 2. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. 3. Menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. 4. Penyelenggaraan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. 5. Terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai,
rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat, sekaligus wakil rakyat dan mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan.